Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fritania Agustina Nilasari, kelas 6B, Program Studi Pendidikan Luar Biasa, Universitas PGRI Argopuro Jember. Di sini saya akan menyampaikan tentang konseling kelompok dan konseling lintas budaya. Konseling kelompok. Konseling kelompok adalah proses konseling yang terdiri dari 4-8 konselor yang bertemu dengan 1 atau 2 konselor. Dalam prosesnya, konseling kelompok dapat membicarakan beberapa masalah seperti kemampuan dalam proses membangun hubungan dan komunikasi, pengembangan harga diri, dan keterampilan-keterampilan dalam menghadapi masalah. Horizon dalam Kuntoro 2013. Konseling kelompok adalah suatu bantuan kepada individu dalam situasi kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan serta diarahkan pada pemberian kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Atau dapat diartikan, konseling kelompok merupakan suatu proses hubungan interpersonal antara seseorang konselor atau beberapa konselor dengan sekelompok klien atau konseli. Dengan demikian, konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan yang diberikan kepada individu-individu yang bermasalah dalam jumlah 4-8 orang dalam satu kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok dalam pelaksanaannya. Pendapat Horizon di atas dilengkapi oleh Nurisan dalam Kuntoro 2013 yang menyatakan bahwa konseling kelompok memfokuskan diri pada proses interpersonal dan strategi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pemikiran, perasaan, dan perilaku yang disadari. Metode yang digunakan adalah dukungan dan umpan balik atau feedback interaktif dalam sebuah kerangka berpikir saat itu juga. Dilengkapi oleh pendapat Gaza 1978 bahwa konseling kelompok adalah suatu proses antara pribadi yang dinamis yang terpusat pada pemikiran dan perilaku yang disadari. Proses itu mengandung ciri-ciri terapeutik seperti pengungkapan pikiran dan perasaan secara leluasa, orientasi pada kenyataan, keterbukaan diri mengenai seluruh perasaan mendalam yang dialami, saling percaya, saling perhatian, saling pengertian, dan saling mendukung. Para klien dapat memanfaatkan suasana komunikasi antar pribadi dalam kelompok untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap nilai-nilai kehidupan dan segala tujuan hidup, serta untuk belajar dan atau menghilangkan suatu sikap dan perilaku tertentu. Adapun tujuan konseling kelompok, menurut literatur profesional mengenai konseling kelompok sebagaimana tampak dalam karya Erle M. Olsen 1977 dan Scheidemeyer dan James Murrow 1979 serta Gerald Corey 1981 dapat ditemukan sejumlah tujuan umum dari pelayanan bimbingan dalam bentuk konseling kelompok, yakni sebagai berikut. 1. Masing-masing klien mampu menemukan dan memahami dirinya sendiri dengan lebih baik. Berdasarkan pemahaman tersebut, klien rela menerima diri sendiri dan lebih terbuka terhadap aspek-aspek positif kepribadiannya. 2. Para klien mengembangkan kemampuan berkomunikasi antara satu individu dengan individu yang lain, sehingga mereka dapat saling memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan yang khas pada setiap fase-fase perkembangannya. 3. Para klien memperoleh kemampuan mengatur dirinya sendiri dan mengarahkan hidupnya sendiri, dimulai dari hubungan-hubungan antar pribadi di dalam kelompok
dan dilanjutkan dalam kehidupan sehari-hari di luar lingkungan kelompoknya. 4. Para klien menjadi peka terhadap kebutuhan orang lain dan lebih mampu menghayati atau memahami perasaan orang lain. Kepekaan dan pemahaman ini akan membuat para klien lebih sensitif terhadap kebutuhan psikologis diri sendiri dan orang lain. 5. Masing-masing klien menetapkan suatu target yang ingin dicapai, yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang lebih konstruktif. 6. Para klien lebih menyadari dan menghayati makna dari kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama yang mengandung tuntutan menerima orang lain dan harapan akan diterima orang lain. 7. Masing-masing klien semakin menyadari bahwa hal-hal yang memperhatikan bagi dirinya kerap menimbulkan rasa prihatin dalam hati orang lain. Dengan demikian, klien tidak akan merasa terisolir lagi, seolah-olah hanya dirinya lah yang mengalami masalah tersebut. Para klien belajar berkomunikasi dengan seluruh anggota kelompok secara terbuka dan saling menghargai dan saling menaruh perhatian. Tahapan konseling kelompok. Tahapan konseling kelompok menurut model Nixon dan Glover adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Diletakkan dasar bagi pengembangan hubungan antar pribadi, working relationship, yang baik, yang memungkinkan pembicaraan terbuka dan terarah pada penyelesaian masalah. Hal yang paling pokok adalah pembukaan awal proses konseling kelompok, bila kelompok saling bertemu untuk pertama kali. Mengingat jumlah pertemuan pasti lebih dari satu kali saja, maka pertemuan-pertemuan berikutnya juga memakai suatu pembukaan. Tetapi caranya akan lain dibanding dengan pembukaan pada pertemuan yang pertama kali. 1. Bila saling bertemu untuk pertama kali, para konseli disambut oleh konselor. Kemudian dilanjutkan konselor yang memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, umur, taraf pendidikan, dan lamanya berpengalaman di lapangan, serta sedikit menceritakan tentang asal-usulnya. Setelah itu, giliran seluruh anggota kelompok saling memperkenalkan diri dengan menyebut nama, umur, alamat, kelas, dan program studi atau pekerjaan, serta menceritakan sedikit mengenai asal-usulnya. Perkenalan ini sedikit banyak berfungsi sebagai basa-basi supaya para konseli dapat sedikit menyesuaikan diri dengan situasi tegang. Kemudian mereka mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh konselor, mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang belum jelas, dan menyatakan kerelaannya untuk mengikuti tata cara yang ditetapkan. Lalu konselor memberikan rangkaian penjelasan yang diperlukan. Dilanjutkan para konseli mengemukakan gambaran masalah yang mereka alami dengan materi pokok yang menjadi bahan diskusi. Kedua, bila kelompok bertemu kembali untuk melanjutkan pembicaraan terdahulu, konselor menyambut kedatangan para konseli, kemudian mengajak untuk melanjutkan diskusi bersama setelah memberikan rangkaian tentang kemajuan kelompok sampai pada saat tertentu dalam proses konseling. Kedua, penjelasan masalah. Masing-masing konseli mengutarakan masalah yang dihadapi berkaitan dengan materi diskusi, sambil mengungkapkan pikiran dan perasaannya secara bebas. Selama seorang konseli mengungkapkan apa yang dipandangnya perlu dikemukakan, konseli lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan berusaha menghayati ungkapan, pikiran, dan perasaan temannya. Mereka dapat menanggapi ungkapan teman dan memberikan komentar singkat yang menunjukkan ungkapan itu telah ditangkap dengan tepat. Karena konselor pada akhir pembukaan sudah memberikan kesempatan untuk berbicara menurut selayaknya sendiri-sendiri, diharapkan para konseli
akan dapat mengatasi rasa ragu-ragu untuk membuka isi hatinya. Sambil seorang konseling mengungkapkan pikiran dan perasaannya, konselor pun ikut mendengarkan dengan seksama, membantu konseli itu untuk mengungkapkan diri dan menunjukkan pemahamannya, serta penghayatannya dengan menggunakan teknik-teknik pemantulan, feedback seperti refleksi pikiran dan klarifikasi perasaan. Bila mana konseli lain menanggapi ungkapan temannya dengan kata-kata yang kurang memadai, konselor membantu merumuskan dengan lebih tepat dan meminta umpan balik kepada pembicara, apakah memang itulah yang dimaksudkannya. Ketiga, penggalian latar belakang masalah. Fase ini merupakan pelengkap dari fase penjelasan masalah, karena pada fase kedua, masalah-masalah yang diungkapkan para klien belum menyajikan gambaran lengkap mengenai kedudukan masalah dalam keseluruhan situasi kehidupan masing-masing klien. Sehingga pada fase ini diperlukan penjelasan lebih detail dan mendalam. Oleh karena itu, masing-masing konseli dalam fase analisis kasus ini menambah ungkapan pikiran dan perasaan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh konselor. Keempat, penyelesaian masalah. Berdasarkan apa yang telah digali dalam fase analisis kasus atau penjelasan dan penggalian masalah, konselor dan para konseli membahas bagaimana persoalan dapat diatasi. Kelompok konseli selama ini harus ikut berpikir, memandang, dan mempertimbangkan, namun peranan konselor di institusi pendidikan dalam mencari penyelesaian masalah pada umumnya lebih besar. Oleh karena itu, para konseli mendengarkan lebih dahulu penjelasan konselor tentang hal-hal apa yang ditinjau dan didiskusikan. Kemudian dimantapkan kembali tujuan yang ingin dicapai bersama, selaras dengan keadaan ideal yang telah dirumuskan pada fase ketiga. Kelima, penutup. Bila mana kelompok sudah siap untuk melaksanakan apa yang telah diputuskan bersama, proses konseling dapat diakhiri dan kelompok yang dibubarkan dapat dalam pertemuan terakhir. Bila mana proses konseling belum selesai, pertemuan yang sedang berlangsung ditutup untuk dilanjutkan pada hari lain. 1. Apabila proses konseling sudah akan selesai, para konseli mendengarkan ringkasan yang diberikan oleh konselor tentang jalannya proses konseling dan melengkapinya kalau dianggap perlu. 2. Apabila proses konseling belum selesai dan waktu untuk pertemuan kali ini sudah habis, konselor meringkas apa yang sudah dibahas bersama, menunjukkan kemajuan apa yang telah dicapai, dan memberikan 1-2 pertanyaan untuk dipikirkan selama hari-hari pertemuan berikutnya. Konseling lintas budaya, pengertian dan makna. Dalam konseling lintas budaya, budaya atau kebudayaan kultur meliputi tradisi, kebiasaan, nilai-nilai, norma, bahasa, keyakinan, dan berpikir yang telah berpola dalam suatu masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi serta memberikan identitas pada komunitas pendukungnya, menurut Prosser 1978. Secara singkat, dapat pula diartikan bahwa budaya adalah pandangan hidup sekelompok orang, menurut Berry dan kawan-kawan 1998. Atau dalam rumusan yang lebih umum adalah cara kita hidup seperti ini, the way we are, yang diekspresikan dalam cara atau sekelompok orang berpikir, mempersepsikan, menilai, dan bertindak. Kata sekelompok orang atau a group of people perlu digarisbawahi untuk menunjukkan bahwa budaya selalu menunjukkan pada ciri-ciri yang melekat pada kelompok, tidak pada seseorang atau individu. Definisi-definisi awal tentang lintas budaya cenderung untuk menekankan pada ras, etnisitas, dan sebagainya. Sedangkan para
teoretisi mutakhir cenderung untuk mendefinisikan lintas budaya terbatas pada variabel-variabelnya dalam Sue dan Sue 1990. Adapun yang dimaksud dengan konseling lintas budaya atau cross culture counseling, counseling across culture, multikultural counseling adalah konseling yang melibatkan konselor dan klien yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Dan karena itu, proses konseling sangat rawan oleh terjadinya bias-bias budaya atau kultur biases pada pihak konselor yang mengakibatkan konseling tidak berjalan efektif. Dari Anak Agung Ngurah Adipura 2013. Namun, argumen-argumen yang lain menyatakan bahwa lintas budaya harus melingkupi pula seluruh bidang dari kelompok-kelompok yang tertindas, bukan hanya orang kulit berwarna, dikarenakan yang tertindas itu dapat berupa gender, kelas, agama, keterbelakangan, bahasa, orientasi seksual, dan usia. Menurut Triket Watts dan Birman 1994, Arendondo Plasti dan Sela 1993, Pedersen 1991. Tujuan. Secara umum, modul pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman, sikap positif, dan keterampilan dasar peserta dalam membantu individu melalui bimbingan dan konseling lintas budaya. Secara khusus, setelah mengikuti pelatihan tentang bimbingan dan konseling lintas budaya, para peserta diharapkan dapat 1. Memahami ragam budaya yang dapat mempengaruhi perilaku individu dan kelompok. 2. Memahami dan menunjukkan sikap penerimaan terhadap perbedaan sudut pandang subjektif antar konselor dan konseli. 3. Peka, toleran, responsif terhadap perbedaan budaya konseli. 4. Menerapkan prinsip-prinsip konteks lintas budaya dalam bimbingan dan konseling. Pendekatan konseling lintas budaya. Sedikitnya ada 3 pendekatan dalam konseling lintas budaya. 1. Pendekatan universal atau etik yang menekankan inklusivitas, komunalitas, atau keuniversalan kelompok-kelompok. 2. Pendekatan emik atau kekhususan budaya yang menyoroti karakteristik khas dari populasi-populasi spesifik dan kebutuhan konseling khusus pada mereka. Ketiga, pendekatan inklusif atau transkultur yang terkenal sejak diterbitkan sebuah karya dari Ardenne dan Mahtanis 1989 berjudul Transcultural Counseling in Action. Mereka menggunakan istilah trans sebagai lawan dari inter atau cross-cultural counseling untuk menekankan bahwa keterlibatan dalam konseling merupakan proses yang aktif dan resiprokal atau dari Palmer dan Laugani 2008. Namun Fukuya 1990 yang berpandangan universal pun menegaskan bahwa pendekatan inklusif disebut pula konseling transkultural yang menggunakan pendekatan emik dikarenakan titik anjak batang tubuh literaturnya menjelaskan karakteristik-karakteristik, nilai-nilai, dan teknik-teknik untuk bekerja dengan populasi spesifik yang memiliki perbedaan budaya dominan. Model konseling lintas budaya. Palmer dan Laungani 2008 mengajukan 3 model konseling lintas budaya, yakni 1. Kultur Center Model, 2. Integratif Model, dan 3. Ethnomedical Model. 1. Model berpusat pada budaya, 2. Model integratif, dan 3. Ethnomedical Model.
Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.